Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi deret pangkat. Operasi deret pangkat yang akan kita pelajari yang pertama kali itu adalah turunan suku demi suku dari deret pangkat. Perhatikan di sini ada teorema 1.6. Di sini jika kita punya suatu deret pangkat Cn, kemudian di sini dikalikan dengan x min a pangkat n, memiliki jari-jari kekonvergenan sebesar r lebih besar dari 0, dan deret tersebut didefinisikan dan deret tersebut merupakan definisi dari suatu fungsi. Ini definisi ya, ada tipe. Definisi dari suatu fungsi yaitu fx sama dengan sigma Cn dikalikan x min a pangkat n, dengan n-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian deret ini konvergen pada interval ini, yaitu x di antara a min r dan a plus r, seperti itu. Kemudian turunan semua order dari fungsi f diperoleh dengan menurunkan deret suku demi suku dari deret pangkat tersebut. Kemudian turunan kedua, ini turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, deret pangkat di sini adalah Cn x min a pangkat n. Berarti turunan pertamanya ya tinggal kita ini n-nya ke sini gitu ya. Jadi dapat ini dikalikan dengan Cn x min a pangkatnya dikurangi 1, jadi n min 1. Turunan kedua berlanjut seperti itu dan seterusnya. Kemudian turunan di semua order tersebut adalah konvergen juga pada interval yang sama dari deret asalnya, seperti itu. Langsung saja kita lanjutkan ke contoh 1.7. Di contoh 1.7 ini kita punya suatu fungsi fx itu adalah 1 per x min 1. Kemudian representasi deret dari fungsi fx ini adalah seperti ini, diketahui di soal ini gitu ya, yaitu 1 plus x kuadrat dan seterusnya. Kalau kita notasikan ke dalam bentuk notasi sigma, yaitu sigma x pangkat n, n-nya dimulai dari 0 sampai hingga. Kemudian kita tahu pada pembahasan sebelumnya bahwa deret ini merupakan deret geometri yang konvergen ketika x-nya berada di antara min 1 sampai 1. Nah, di sini kita disuruh menentukan turunan pertama dari x, turunan kedua dari x, dan representasi deret dari turunan pertama dan kedua dari fx itu seperti apa. Ini tadi turunan pertama dari f terhadap x gitu ya, turunan kedua dari f terhadap x, seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas contoh ini. Ya, perhatikan deret ini. Kita punya fungsi fx-nya itu adalah 1 per x min 1. Nah, ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk x min 1 pangkat min 1, seperti ini. Nah, kemudian fx ini representasi deretnya seperti ini, yaitu 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 dan seterusnya sampai x pangkat n dan seterusnya, seperti itu ya, deret tak hingga. Kalau kita notasikan ke dalam notasi sigma, yaitu sigma x pangkat n, n-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga, seperti itu. Kemudian ini berada di antara x-nya berada di antara min 1 sampai 1. Nah, sekarang kita mau menentukan f aksen x. Nah, f aksen x-nya berarti kita lihat dari sini, berarti f aksen x-nya itu adalah min 1 x min 1
pangkat min 2 kayak itu ya. Atau kalau mau kita tuliskan ke dalam bentuk lain, yaitu jadi min 1 per X min 1 pangkat 2 kayak gini. Nah, kemudian ini sama saja dengan f aksen X ini sama saja dengan turunan suku demi suku dari deret yang ada di sini, yaitu turunan 1 itu 0, turunan X-nya itu 1, turunan X kuadratnya jadi 2X, turunan X pangkat 3-nya jadi 3X kuadrat, dan seterusnya, seperti itu ya, ditambah n X pangkat n min 1 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian kalau ini kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma, jadinya sigma, kalau kita perhatikan di sini, ini 1, 2x, x kuadrat, dan seterusnya gitu ya. Berarti ini sama saja dengan n x pangkat n min 1 itu ya. N-nya dimulai dari 1 sampai tak hingga. Ini akan konvergen juga di antara X-nya min 1 sampai 1 kayak gitu. Nah, ini turunan pertamanya. Turunan keduanya gimana? Kita lihat, kita tentukan dari sini. Kita sudah punya F aksen X-nya kayak gini. Berarti F double aksennya ya berarti kita tinggal turunkan lagi. Jadi di situ 2 gitu ya, X min 1 pangkat min 3, sehingga kita beroleh bentuk lainnya 2 dibagi X min 1 pangkat 3 kayak gitu. Nah, kemudian ini bentuk deretnya kayak gimana? Ya berarti kita tinggal menurunkan yang di sini. Berarti kita turunan 1 itu 0, turunan 2x jadi 2, turunan 3x kuadrat jadi 6x seperti ini. Kemudian ini nanti di sini ada 4x pangkat 3 gitu ya. 4x pangkat 3 berarti jadi 12x kuadrat dan seterusnya itu, sehingga nanti kita punya n min 1 dikalikan n X pangkat n min 2 dan seterusnya kayak gitu. Kemudian ini kalau kita tuliskan dalam notasi sigma, saya taruh di bawahnya, di sini tidak cukup ya. Sebentar. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma, kita akan punya sigma. Coba perhatikan di sini, ini ada 6x plus 12x kuadrat dan seterusnya sampai ketemu ini. Berarti di sini itu ada n min 1 dikalikan n dikalikan x pangkat n min 2. Ini n-nya jalan dari 2 sampai tak hingga. Nah, ini juga akan konvergen ketika x-nya berada di antara min 1 sampai 1. Seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa apa yang diminta dari soal ini yaitu jadi F aksen X itu adalah min 1 per X min 1 kuadrat sama saja dengan sigma n X pangkat n min 1, n-nya dimulai dari 1 sampai tak hingga untuk X berada di antara min 1 sampai 1. Kemudian F double aksen X-nya itu adalah 2 per X min 1 pangkat 3 sama dengan sigma n min 1 dikalikan n X pangkat n min 2, n-nya dimulai dari 2 sampai tak hingga X-nya berada di antara min 1 sampai 1. Oke. Kita lanjutkan ke operasi deret pangkat yang selanjutnya, yaitu tentang integral suku demi suku. Itu di sini kita punya teorema 1.8, kita punya suatu fungsi yang representasi deretnya merupakan
deret pangkat seperti ini ya. Kemudian dia konvergen pada interval ini x-nya berada di antara a min r dan a plus r. Tentunya r di sini positif gitu ya, lebih besar dari 0. Dan di sini saya punya deret pangkat lain, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga Cn-nya Cn dikalikan dengan S min A pangkat n plus 1 dibagi n plus 1, seperti itu. Dia juga konvergen di antara x-nya di antara a min r sampai a plus r. Maka di sini kita punya integral dari fx, integral dari ini tadi, integral dari fx dx itu sama saja integral dari deret pangkat ini. Nah, itu nanti akan menghasilkan hasil integralnya itu adalah persamaan 1.9, yaitu dituliskan seperti ini. Karena ini integralnya tidak ada batas, berarti ditambah dengan C. Nah, hasil integral ini juga akan konvergen ketika x-nya berada pada interval yang sama dengan deret yang sebelumnya, kayak gitu. Nah, kemudian langsung saja kita aplikasikan ke contoh 1.9. Nah, di sini kita punya suatu fungsi 1 per 1 plus T gitu ya. Kemudian deretnya bentuknya kayak gini. Deret dari fungsi itu yaitu 1 dikurangi T ditambah T kuadrat min T pangkat 3 dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini T-nya berada di antara min 1 sampai 1. Kemudian kita disuruh menentukan deret dari suatu fungsi fx itu sama dengan ln 1 plus x. Itu seperti apa bentuk deretnya gitu. Nah, kita bisa mendapatkan bentuk deret dari fx sama dengan ln 1 plus x ini dari deret yang diketahui sebelumnya, seperti itu. Gimana caranya? Coba perhatikan. Perhatikan di situ saya punya fungsi 1 plus 1 per T kayak gini. Ini misalnya saya misalkan fungsinya adalah fungsi GT kayak gini. Nah, kemudian apa hubungannya antara GT dengan fx ini? Oh, ternyata ketika kita telusur, kalau saya punya fx seperti itu tuh ya, kalau misalnya di sini saya hitung ya, integral dari GT gitu aja dulu ya, integral GT dt kayak ini, dimana integralnya dimulai dari 0 sampai x. Ini sama saja dengan integral 0 sampai x dari GT. GT-nya itu 1 per 1 plus T dt kayak gini. Nah, integral dari 1 plus T dt itu apa? Yaitu ln 1 plus T. Kemudian di sini ada batasnya. Batasnya dari mana? Dari 0 sampai x. Sehingga ini kalau kita substitusikan batasnya, kita akan punya ln 1 plus x kayak gini. Nah, tidak lain ini adalah si fx kayak gitu. Nah, artinya apa ketika kita sudah ketemu seperti ini? Artinya kita bisa mendapatkan fx ini dengan cara mengintegralkan fungsi 1 plus T. Kalau kita mengintegralkan fungsi 1 per 1 plus T ini, maka sama saja saya mengintegralkan suku demi suku dari deret ini. Jadi gimana? Maka kita akan mendapatkan di sini fx itu sama saja dengan integral apa tadi? 0 sampai x gt. GT-nya di sini itu adalah langsung saja 1 plus T gitu ya. dt itu ini sama saja dengan integral suku demi suku. Batas integralnya 0 sampai x, jadi itu dulu 1 min T plus T kuadrat min T pangkat 3 dan seterusnya itu ya, ini dt. Nah, ini sama saja dengan 0 sampai x, ini saya integralkan suku demi sukunya, jadi dt min integral 0 sampai x T dt ditambah integral 0 sampai x T kuadrat dt
dikurangi integral 0 sampai x t pangkat 3 dt ditambah dan seterusnya kayak gitu. Kemudian ini kalau kita uraikan, kita akan punya t batasnya dari 0 sampai x dikurangi setengah t kuadrat, batasnya 0 sampai x ditambah sepertiga x pangkat 3, batasnya 0 sampai x dikurangi seperempat x pangkat 4, batasnya dari 0 sampai x dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kita substitusikan batasnya, kita akan dapat x dikurangi setengah x kuadrat ditambah sepertiga x pangkat 3 dikurangi seperempat x pangkat 4 dan seterusnya, kayak gitu. Nah, ini ketika kita notasikan ke dalam bentuk notasi sigma, perhatikan di sini plus min seperti ini. Oh, dia berarti deret ganti tanda. Oh, berarti di sini nanti akan ada min 1. Pangkat berapa ya di sini itu. Nah, sebelum kita identifikasi pangkatnya berapa, coba perhatikan di sini. Ini ada x, kemudian x kuadrat, x pangkat 3 dan seterusnya. Oh, berarti ini nanti ada x. Kalau misalnya ini kita gerakkan dari n-nya sama dengan 1, tuh ya, berarti ini nanti x pangkat n, kayak gitu. Nah, kemudian ini min 1. Oh, di sini tandanya positif, berarti ini jadi n plus 1. Supaya apa? Supaya ini tandanya positif di sini. Berarti min 1 pangkat 1 plus 1 itu adalah min 1 pangkat 2 plus kan? Seperti itu. Ini x pangkat n. Ini sampai tak hingga, berarti ini deretnya sampai tak hingga, kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya di sini tadi kita disuruh menentukan deret dari ini. Berarti deret dari itu kita peroleh dari uraian yang telah kita bahas ini. Kita simpulkan bahwa di sini fx-nya tadi itu adalah integral 0 sampai x 1 per 1 plus t dt, yaitu ln 1 plus x. Nulisnya enggak seperti ini ya, mungkin akan lebih bagus ketika ini kita tuliskan dulu fx nya tadi ya. Fx nya tadi adalah ln 1 plus x, ini diperoleh dari integral 0 sampai x, langsung fungsinya saja 1 per 1 plus t dt, tidak lain menghasilkan deret ini, yaitu sigma min 1 pangkat n plus 1 x pangkat n, n nya dimulai dari 1 sampai tak hingga, seperti itu.